wabarakatuh. Saya Bambang Wibriantono dengan NIDN 0415106302 dengan NUPTK 134774 1642130113 menjadi dosen tetap yayasan dari Universitas Tanjung Raya dengan prodi manajemen. Saya mengampu mata kuliah berdasarkan surat tugas. Kemudian disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang ada di e-kampus, 16 kali pertemuan, dan diupload ke e-kampus sesuai dengan kalender akademik. Menyiapkan RPS dan menguploadnya. Kemudian ini penilaian dilakukan dengan memberikan prosentase untuk kehadiran 15%, tugas-tugas 15%, UTS 30%, UAS 40% sesuai dengan apa yang ada di e-kampus. Untuk membuat RPS mata kuliah, ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1, mahasiswa mampu menguraikan dan menakar manajemen resiko di organisasi yang dengan baik. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu membuat risk register dengan benar. Sedangkan CPL adalah menguasai konsep manajemen risiko dan mampu menerapkannya dan mengimplementasikannya ke dalam organisasi. CPMK 1 adalah menjelaskan tentang teori manajemen risiko. CPMK 2 menjelaskan bagaimana manajemen risiko berdampak pada keputusan yang diambil. CPMK 3 menjelaskan risiko dan cara pemulihan mitigation teknik pada sistem informasi akibat terjadinya bencana. Implementasi capaian lulusan adalah bagaimana mahasiswa dapat meminimasi resiko yang ada di dalam penerapan kehidupannya, di dalam mereka mengambil keputusan khususnya. Setelah pencapaian ini dilakukan, saya melakukan diskusi untuk bisa melihat, mengevaluasi bagaimana target yang diharapkan bisa tercapai. Pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas risiko atau dampak apa saja yang terjadi apabila kita melakukan kesalahan, kan? Jadi materi kita kemana ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Tidak, Pak. Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Segala sesuatu itu yang kita lakukan biasanya ada resikonya, ya, baik ucapan maupun tingkah lakunya. Ya, dimana seorang leader, seorang pemimpin ini harus betul-betul meyakinkan bahwa apa yang diambil keputusannya itu harus betul-betul meminimasi resiko yang ada. Artinya setiap pemimpin harus berpikir, harus melihat bagaimana suatu perencanaan itu dilaksanakan dengan baik sehingga outputnya juga maksimal. Ya. Nah, di dalam kita mempelajari resiko, ya tentunya perlu juga kita membekali diri dengan pengetahuan, knowledge, ya, juga keterampilan skill yang kita miliki. Artinya dengan kita memiliki knowledge dan pengetahuan serta skill yang baik, ya, kita bisa menularkan pada bawahan kita. Ya, resiko memang ada, tapi kita bagaimana bisa memanage resiko ini sedemikian rupa sehingga resikonya minim. Nah, di dalam kita melakukan sesuatu yang terbaik, ya, untuk institusi atau untuk lembaga atau juga organisasi kita gitu. Perhatikan juga bagaimana audiens tentunya atau peserta, ya, dalam
melakukan suatu tindakan, ya tentu juga harus dikomunikasikan semuanya. Seorang pemimpin harus betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya, baik dari sisi coachingnya, konselingnya, pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam pencapaian target itu adalah langkah-langkah, step-step yang harus dilakukan. Nah, step-step inilah yang harus kita kembangkan, kita harus mendevelop, kita harus berkreasi dan inovasi di dalam menghadapi semua tantangan yang ada. Era sekarang ini memang era yang luar biasa, di mana teknologi juga menghadirkan kita untuk bisa tampil dan skill dalam mencapai tujuan akhir. Kalau kita tidak mempunyai skill teknologi dan tentunya language, ya, bahasa, kita akan kepayahan menghadapi ini semua. Ya, kalian dibekali oleh suatu ilmu yang mana nanti kalian juga harus mengembangkan diri kalian sendiri. Di samping juga kalian punya satu talent yang bisa kalian harapkan dari apa yang kalian ketahui dari ilmu yang ada di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan dari materi yang diberikan tadi, silakan. Ya, siap, silakan. Izin bertanya, resiko apa yang mungkin terjadi apabila kita tidak mempunyai skill atau pertanyaan? Oke. Tentu dalam hal ini seorang leader harus juga mempunyai skill juga, ya. Artinya sebelum dia melakukan action, ya, sebelum melakukan tindakan ini, ya, kita harus tahu sejauh mana bawahan kita atau staf kita ini mempunyai keahlian. Ya, kita sebagai pemimpin harus memberikan tutor, memberikan pengajaran kepada mereka, sehingga mereka bisa mempunyai kemampuan yang diharapkan dari proses yang ada, gitu, ya. Gitu jawabannya, ya. Oke, terima kasih, ya. Oke. Di dalam memanage resiko, tentunya kita berharap bahwa apa yang dihasilkan, apa yang dikeluarkan itu berdampak positif, ya. Karena bagaimana juga kita harus mengambil minimize dari resiko yang ada. Berulang kali juga bahwa kita berucap pun juga mengandung resiko. Tapi kita harus melihat sejauh mana resiko yang berdampak itu lebih banyak dibandingkan lebih berkurang dibandingkan yang ada, gitu. Jadi kita sebagai leader harus betul-betul mengambil yang minimize, ya, yang minimize dari resiko yang ada. Ya, kemudian juga di dalam kita melakukan aktivitas juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang tentunya pengalaman juga dilihat di sini, ya. Seorang yang punya pengalaman tentunya juga punya indikasi dia kembali lagi bahwa resiko yang dihadapi sekarang ini adalah teknologi. Ya, teknologi salah satu yang harus kita kuasai di dalam kita memanage atau memaintain sesuatu proses yang ada. Ya, tanpa teknologi tentunya kita akan merasa ketinggalan teman yang lain. Bapak berharap kalian juga mempunyai skill ini, ya. Kemudian juga bahasa ini juga harus kalian kuasai, ya. Bahasa Inggris, ya, Jepang, Chinese, Mandarin, ya. Kemudian bahasa Arab, barangkali salah satu aja yang harus kalian kuasai. Sehingga apa? Sehingga kalian percaya diri kali depannya. Tidak mungkin bisa kalian ahli, ya. Tapi dengan kalian membiasakan diri setiap hari, insya Allah akan bisa lebih baik. Ya, karena bahasa pun juga perlu dilatih. Komputer pun juga jadi harus kalian latih. Ya, tanpa latihan kalian tidak akan juga mempunyai pengalaman, tidak akan mempunyai sesuatu yang skill yang baik di situ. Ya, jangan salah, ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Salah ulangi lagi. Kebanyakan dari kita begitu salah maka semangat. Ya, ini jangan. Ya, bangun kembali, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan salah. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal.
salah ulangi lagi, salah ulangi lagi. Kebanyakan dari kita begitu salah patah semangat. Ya, ini jangan. Ya, bangun kembali, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini vocabulary yang banyak. Juga dengan komputer. Ya, jangan takut coba. Ya, kalau ada aplikasi baru, coba digunakan, coba di searching, coba dilihat bagaimana step-step yang harus kita lakukan di dalam menjalankan operasi komputer itu. Gimana ya? Terima kasih. Dalam bahasa Arab itu tidak mufrad itu artinya kata-kata. Dalam bahasa Arab itu tidak mufrad itu artinya kata-kata. Menguasai bahasa dua, bahasa Inggris, kemudian bahasa lainnya. Jadi bahasa kita sehari-hari ya, intinya itu. Ya, jadi makin kita sering berlatih, namanya skill latihan ya, makin sering berlatih, makin expert kita, makin canggih kita ya. Jangan takut salah, ya karena kita belajar dari kesalahan. Contohnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kalau sudah kita praktekkan, kita akan bingung nih. Tabrak saja nggak apa-apa, kemudian nanti kita benarnya pelan-pelan, struktur yang baik gitu, nanti ke depannya. Ini vocabulary yang banyak. Juga dengan komputer, ya jangan takut coba. Ya kalau ada aplikasi baru, coba digunakan, coba di searching, coba dilihat bagaimana step-step yang harus kita lakukan di dalam menjalankan operasi komputer itu. Gimana ya? Terima kasih. Dalam bahasa Arab itu tidak mufrad itu artinya kata-kata. Dalam bahasa Arab itu tidak mufrad itu artinya kata-kata. Jadi kalau menurut kami karena nanti selama tempat nanti belajar juga kan. Cuman nanti juga nanti ada beberapa dosen yang ini juga dijadikan karena juga semakin saya bisa skill juga di dalam pengetahuan. Karena ini ya karena kalau dari belajar menyimpan dalam diri kita ya dengan kalau karena juga semakin saya bisa skill juga di dalam pengetahuan. Karena ini ya karena kalau dari belajar menyimpan dalam diri kita ya dengan kalau ya jadi kembali lagi bahwa diskusi penting ya kan karena satu saat nanti kita akan berjumpa dengan pembahasan lain.
baik di sekolah kita maupun yang lain. Dengan itu ada dengan kemampuan kalian berdiskusi ini diharapkan bisa jadi pertahankan yang ada, kemudian juga kedepannya kami juga harus punya skill untuk membuat satu ini menarik, ya kan? Bisa juga dengan PowerPoint, mungkin juga dengan aplikasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kami buat kalian semua. Ya, ya. Terima kasih. Memberikan gambaran lah, ya. Kita kan ini bisa digital, artinya dia nggak akan hilang. Jadi kalau ada kalian punya satu file, kalian simpan dalam CD, ya itu akan menjadi bekal kalian yang akan. Oke, masih ada ditanyakan? Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa menjadikan bekal kalian juga ke depannya. Kemudian juga jangan lupa nanti dijadikan makalah yang diperlukan minggu depan. Ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kami buat kalian semua. Ya, ya. Terima kasih. Dalam bahasa Arab itu sudah ada yang namanya mufrad itu artinya kata-kata. Ini harus atau kadang Bapak berharap kalian juga punya skill ini, ya. Kemudian juga bahasa ini juga harus kalian kuasai, ya. Bahasa Inggris, ya, Jepang, Chinese, Mandarin, ya. Kemudian bahasa Arab barangkali salah satu aja yang harus kalian kuasai. Sehingga apa? Sehingga kalian percaya diri ke kali depannya. Kita selalu ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih.